Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada kesempatan yang baik ini, saudara, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Tentunya tidak lepas dari karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhanlah, sehingga kita boleh diberikan waktu kesempatan oleh Tuhan untuk ada di hadapan Tuhan. Dan untuk itu, sebelum kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak untuk kita semua tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, bersyukur kami boleh bertemu lewat ibadah online pada kesempatan yang baik di hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, sehingga kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Saatnya kami akan menaikkan pujian kepadamu, dan selanjutnya kami akan menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong ibadah online pada pagi hari ini, biar berkat Tuhan, urapan menjadi bagian kami semua, demi nama Yesus. Kami mulaikan acara ini, haleluya, haleluya, amin. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dalam kehidupan selalu manusia dihadapkan kepada berbagai situasi. Bisa mengalami apa yang disebut dengan senang, bisa juga susah, bisa bahagia, bahkan bisa mengalami duka, bisa gembira, bisa juga kecewa, dan lain sebagainya. Namun apapun situasinya, jangan kita lupa bahwa setiap manusia oleh Tuhan diberikan kesempatan untuk memilih situasi mana yang dia inginkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam lebih dari setahun ini, ada sekian pengalaman yang dialami oleh beberapa sahabat yang sangat menyedihkan.
ketika dia di dalam kesedihan, ketika dia di dalam persoalan, ketika dia di dalam masalah, seolah tidak ada yang dapat menolong. Saudara, bahkan ada orang yang sangat ingin menolong, tapi orang tersebut tidak punya kemampuan untuk menolong. Sebaliknya, ada orang yang sangat diharapkan untuk bisa menolong, tetapi tidak dapat menolong. Bahkan, saudara, baru seminggu yang lalu saya pun mengalami hal yang sama. Orang tua kami yang tinggal di Sulawesi sakit. Kami ingin ke sana biar bisa membantu untuk merawat. Tetapi sekali lagi tidak ada yang dapat berangkat ke sana karena situasi yang tidak memungkinkan. Akhirnya kami dapat kabar kalau kakek dari anak-anak saya meninggal dunia. Saya segera bergegas untuk datang, tapi apa yang terjadi, saudara? Sekali lagi saya tidak diperbolehkan. Lagi-lagi karena keadaan, karena situasi. Inilah fakta yang banyak terjadi hari-hari ini. Namun pesan yang mau saya bagikan hari ini adalah, apapun situasimu, apapun kondisi dan keadaanmu, bahkan seperti apapun yang engkau hadapi hari ini, bahwa Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang besar dan ajaib itu adalah satu-satunya tempat kita menaruh pengharapan hidup kita. Nah, saudara, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42 di ayat yang ke-11 dikatakan begini. Seorang pemazmur, yaitu Bani Korah, dia mencatat demikian, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Bani Korah dalam syairnya yang dilantunkan, di sana dia berkata, kepada Allah dia mau berharap. Kepada Allah dia mau serahkan pengharapan hidupnya. Sebelum lebih jauh, maka saya mengajak kita untuk melihat apa sih berharap itu. Adapun berharap adalah sebuah impian agar sesuatu yang diinginkan terwujud. Jadi berharap kita menginginkan sesuatu yang kalau boleh hal tersebut terwujud. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berbagai cara kita mengupayakan hal tersebut. Misalkan saya ingin, katakanlah saya ingin makan ayam goreng, maka saya meminta istri untuk memasakkannya, karena saya berharap dia akan memasaknya dengan baik dan enak rasanya. Nah, Bani Korah dalam keadaan yang sangat tidak nyaman. Dia mengalami tekanan psikologi yang luar biasa, kegelisahan yang sangat karena situasi keadaan yang pelik. Dalam ayat sebelumnya, saudara, kita melihat situasi yang dialami oleh Bani Korah. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Saudara, dia berduka, bahkan dia berkabung karena impitan atau dianiaya oleh musuh, dan Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Bahkan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-10 di Mazmur 42 ini, Bani Korah menceritakan selanjutnya situasi keadaan yang dialami. Seperti tikaman maut di dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Saudara, bahkan di dalam ayat
10 ini, kalau kita menelaah lebih jauh, kita dapat melihat bahwa pemazmur mengalami perlakuan yang tidak pantas. Di ayat ini Bani Korah mengalami pembunuhan karakter bahkan, saudara. Namun kesimpulan yang diambil oleh pemazmur adalah satu-satunya cara untuk keluar dari persoalannya adalah berharap pada Tuhan. Tidak ada yang dapat dia lakukan selain berharap kepada Tuhan. Sebab berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 33, kita coba sama-sama melihat mulai dari ayat yang ke-18, dikatakan begini: sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara, di ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan sangat senang pada orang tersebut. Jadi Tuhan Yesus begitu senang kepada orang yang berharap kepadanya. Itu sebabnya dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, apapun situasi Anda saat ini, jangan hanya karena melihat kemampuan dan kehebatan seseorang, maka Anda mau mencoba berharap pada orang tersebut. Saya mau katakan, Anda akan kecewa. Sekali lagi, Anda akan kecewa. Di dalam Mazmur 38 ayat yang kelima, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Nah, kalau pada poin pertama, Tuhan senang kepada orang yang berharap kepada Tuhan, sehingga dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang tersebut. Maka bagian yang kedua adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita puja dan kita sembah, adalah ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Dia, maka firman Tuhan berkata, Dia penjawab atas setiap masalah hidupmu. Dia jawaban atas setiap persoalan yang kita alami. Mazmur 38 ayat 15 sekali lagi saya akan baca buat saudara. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa apapun keadaan, apapun persoalan, apapun masalahmu, Tuhanlah jawaban satu-satunya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan engkau tinggal di dalam kesedihan yang berkepanjangan. Pilihan ada di tanganmu. Engkau yang menentukan pilihan itu. Apakah engkau mau berlama-lama di dalam persoalanmu? Atau engkau ingin bebas menang dari persoalanmu? Kalau engkau ingin menang, bebas dari persoalanmu, datang kepada Tuhan. Berharap kepadanya. Dia jawaban atas setiap persoalan kita. Di dalam Ratapan pasal yang ketiga, saya akan baca buat saudara. Ratapan pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-21 sampai ke-24, dikatakan demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudaraku, inilah yang membuat mengapa lantas kita harus berharap kepada Tuhan.
kita telah melihat bahwa yang pertama, ketika kita mau berharap kepada Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang tersebut. Mata Tuhan tertuju kepada saudara. Tuhan senang kepada orang yang berharap kepadanya. Dan yang berikut, kalau engkau berharap kepada Tuhan, engkau akan mengalami pertolongan yang luar biasa. Kenapa? Sebab Allah di dalam Kristus Yesus adalah jawaban atas setiap permasalahan hidupmu. Yang selanjutnya kita lihat di sini, saudara, bahwa Tuhan tak pernah berkesudahan kasih setianya, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, sebab besar kesetiaan Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, maka sebab itu aku berharap kepadanya. Inilah menjadi alasan kenapa kita harus berharap kepada Tuhan. Jangan sandarkan harapanmu kepada manusia yang hari ini dia bisa menolong engkau, tapi hari yang sama dia akan dapat mengecewakan engkau. Sebab pertolongan manusia sangat terbatas. Sebabnya saya mengajak saudara, mari kita renungkan firman Allah. Pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Dan pengharapan kepada Kristus Yesus tidak pernah mengecewakan. Sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi saya mengajak saudara, persoalan apa yang kau hadapi hari ini itu tidak lebih besar dari Tuhanmu, tidak lebih besar dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kesulitan apa yang kau hadapi hari ini itu tidak lebih kuat dari kuasanya yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan sebabnya sekali lagi, mari kita berharap kepada Tuhan, berharap akan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dan selalu menolong, dan Dia akan menyertai engkau dimanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada di sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh
semua, sekaligus kita mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba datang kepadamu bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita yang dikerjakan Roh Kudus jadi bagian kami semua di sepanjang hari ini. Apa yang menjadi tugas usaha pekerjaan di sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari berjalan ini, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang memberkati. Di dalam setiap persoalan masalah yang dihadapi, Tuhan, Engkau jalan keluar, Engkau sumber kemenangan. Dan biarlah seluruh jemaat Tuhan GPD Eklesia yang ada, semua mengalami pertolongan yang luar biasa yang datang dari Tuhan sendiri. Kerjakan bagianmu dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih. Kami percaya kami telah mengalami pertolongan Tuhan. Dan selanjutnya hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, sertai terus mereka dengan kasih dan rahmat-Mu. Mereka yang bekerja baik di Sidoarjo, di luar kota sampai keluar luar pulau, semua di dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Hal-hal yang coba-coba mengganggu pekerjaan kuasa gelap, niat orang jahat, sakit penyakit, kami patahkan semua di dalam nama Yesus. Biar kasih dan anugerah Allah melingkupi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, dan Engkau juga memberkati dengan hidup yang berkelimpahan atas umat-umat-Mu. Sekalipun menghadapi masa-masa sulit, namun di sana pertolongan Allah nyata, dan nama-Mu Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima berkat Tuhan, berkat surga, berkat hidup dalam damai sejahtera, berkat sukacita, berkat hidup berkemenangan dan berkelimpahannya nyata atasmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Tuhan kami alaskan doa ini, akhiri ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, dari tempat ini saya ucapkan selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.